ditawari Rabiah kan hendak napa ajar Nabi kalau hendak lawan pian jadi surga, hendak lawan pian di surga. Faqala bersabda Nabi awalai dzalik, hendak lain pada itu Nabi, apalagi hendak lain pada itu. Wazak itu aja wa Rasulullah, itu aja yang minta. Kalau Nabi kita bersabda ujar Nabi, kalau jam hendak bersama aku di surga banyak. Maka bermula hukum Allah. Bermula hukum Allah itu lebih tinggi daripada hukum yang lainnya. Perintah Allah lebih tinggi dari perintah yang lainnya. Larangan Allah lebih tinggi daripada larangan yang lainnya. Karena Allah dengan namanya Al-Muta'ali, Maha Tinggi tadi. Maka segala hukum Allah itu lebih tinggi dari hukum yang lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah tidak melarang suatu negara membuat hukum. Allah tidak melarang sebuah organisasi membuat hukum. Allah tidak melarang suatu bangsa membuat hukum. Allah tidak melarang satu rumah tangga membuat hukum. Tetapi kita dituntut untuk meyakini bahwa hukum yang tertinggi itu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak meyakini bahwa hukum tertinggi itu hukum Allah, berarti kita bukan orang yang beriman kepada Allah yang Maha Tinggi itu. Para muhibbin rahimakumullah, jangan sekali-kali menyamakan satu hukum dengan hukum Allah. Jangan menyamakan undang-undang dengan undang-undang Allah. Perbuatan yang merusak iman kalau kita sudah menyamakan hukum makhluk dengan hukum Khalik, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hati kita, i'tikad kita bahwa tidak ada hukum yang tertinggi melebihi dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo jauhlah hukum undang-undang di rumah. Di rumah ini, kayak itu, jangan kepala rumah tangga mulai undang-undang di rumah. Bini harus kayak ini, anak harus kayak ini. Allah kadang melarang. Di kampung, ulah undang-undang kampung. Tamu harus lapor 2x24 jam, ulah undang-undang. Tetapi ingat bahwa undang-undang itu di bawah dari undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amruhu a'la min ghairi, perintah Allah lebih tinggi dari perintah yang lainnya. Perintah Allah lebih tinggi dari perintah yang lainnya. Karena Allah Maha Tinggi, Al-Muta'ali, yang Maha Tinggi. Maka perintah Allah pun lebih tinggi dari perintah yang lain. Anak wajib taat kepada orang tua. Laki wajib taat kepada suami, istri wajib taat kepada suami. Rakyat wajib taat kepada ulil amri. Rakyat wajib taat kepada pemerintahnya. Tetapi tidak ada ketaatan kepada siapa juga pun kalau itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuitan ke orang tua kan nyuruh anak, kalau bertentangan dengan suruh Allah otomatis batal. Laki kayak apa yang menyuruh bini, tapi kalau bertentangan dengan perintah Allah batal. Pemerintah bagaimanapun menyuruh rakyatnya, kalau bertentangan dengan Allah batal sendirinya. Karena perintah yang tertinggi itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh taat kepada makhluk, siapapun makhluknya. Siapapun makhluknya, walaupun orang tua kita, walaupun suami, walaupun atasan. Tapi kalau maksiat kepada Allah, la ta'at, tidak boleh taat. Nah itu orang beriman dengan Al-Muta'ali. Wa nahyu ala min nahyi ghairih, larangan Allah lebih tinggi dari larangan yang lain. Kalau Allah sudah melarang, jangan ya Tuhan, itu perbuatanku haramkan. Maka siapapun yang mengajak kita melakukan itu, kita wajib untuk menentangnya. Allah sudah melarang, ya Tuhan dilarang ini, nah kita wajib menjauhi. Siapapun yang mengajak kita untuk melakukan itu, kita mesti menganggap larangan itu lebih tinggi daripada larangan yang lainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah nama Allah Al-Muta'ali ini. Di dalam Al-Quran, Allah hanya satu kali menyebut namanya Muta'al, Alimul Ghaibi Wasyahadah Al-Kabirul Muta'al. Dalam Quran, Rasulullah SAW menyebutkan pula dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Anal Jabbar, Anal Mutakabbir, Anal Malik, Anal Muta'al. Ya Tuhan, akulah Al-Jabbar, akulah yang maha memaksakan kehendak, akulah yang maha besar, akulah yang maha raja, akulah yang maha tinggi. Nah, jadi itu dalil-dalil bahwa Allah Ta'ala itu punya nama Muta'ali tadi. Kalau kita mengingkari nama Allah Al-Muta'ali, berarti kita mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis Nabi. Karena dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran disebutkan nama Allah itu ada Al-Muta'ali tadi. Para muhibbin rahimakumullah, Al-abdul mu'min bismillahil muta'ali ayyudhira lillah zullahu wa khudu'ah. Seorang hamba yang beriman bahwa Allah Ta'ala itu maha tinggi, maka si hamba tersebut menampakkan terhadap Allah kehinaan dirinya dan kepatuhan dirinya. Kalau kita percaya bahwa Allah itu punya nama maha tinggi, maka sikap kita sebagai hamba menampakkan kehinaan kita di hadapan Allah, menampakkan kepatuhan kita di hadapan Allah. Itu sikap orang beriman. Kita nampakkan kepada Allah kita patuh, kita nampakkan kepada Allah kita lemah. Nah, kayak apa cara menampakkan lawan Allah kita ini lemah? Kayak apa menampakkan lawan Allah kita ini hina, rendah? Bi ayyam tasil awamirahu wa yajtaniba nawahiyahu lillahi ta'ala. Pertama, dengan menjunjung perintahnya, menjauhi larangannya semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, itu caranya. Jadi orang yang beriman bahwa Allah maha tinggi, lalu dia nampakkan kerendahan dirinya, dia nampakkan kelemahan dirinya, dia nampakkan kehinaan dirinya di hadapan Allah dengan cara menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya karena Allah. Orang-orang yang maksiat kepada Allah, ya Tuhan ini laksanakan, kada dilaksanakan. Oh ya Tuhan ini jauhi, dilanggarnya. Ini contoh manusia yang tidak beriman dengan nama Allah yang maha tinggi.
Buktinya ini kadang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sikap seorang hamba yang beriman dengan nama Allah Al-Muta'ali wa ayyukthira sujud, memperbanyak sujud. Orang yang beriman dengan nama Allah yang maha tinggi, ini banyak sujud. Li'annahu syi'arul dhulli wal khudu', karena sujud itu syiar daripada kehinaan dan kepatuhan. Sujud. Makanya sujud ini hanya boleh untuk Allah. Hanya boleh untuk Allah. Bolehkah kita sujud dengan orang tua kita? Haram. Bolehkah sujud dengan guru? Haram. Bolehkah sujud dengan wali? Haram. Bolehkah sujud dengan nabi? Haram. Sujud itu boleh hanya satu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sujud itu syiarul zulli wal khudu'. Sujud itu syiar daripada kehinaan seseorang dan kepatuhan seseorang. Anggota tubuh kita yang paling mulia, dahi, disuruh diletakkan di tempat yang paling rendah, bumi. Nah, itu bukti bahwa kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi perbanyak sujud, itu bukti kita beriman dengan nama Allah Al-Muta'ali. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataitu bi wudu'ihi wa hajatihi. Aku bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermalam di rumah Nabi untuk menyiapkan keperluan air wudhu Nabi dan air qada hajat beliau. Malam. Di mana bermalamnya? Bukan di rumah, di pelatar Nabi. Di pelatar Nabi. Nabi hendak wudhu, ini tuh ambil akan banyunya. Suatu saat Nabi berkata kepada Rabi'ah ini, ujar Nabi, salni, mintalah kepadaku. Kau minta apa? Kamu hendak apa? Bahasa kita, ujar Nabi. Fakultu, ku jawab, ujar Rabi'ah, as'aluka murafaqataka bil jannah. Ulun hendak bersama-sama pian di dalam surga. Itu yang dikehendaki. Kamu hendak apa? Nanya Nabi. Ulun hendak bersama-sama pian di dalam surga. Ya, kita hendak apa kira-kira? Nangka tujuh harta, nak sugi, nangka tujuh pangkat, nak pangkat tinggi. Ini kada sahabat Nabi, hendak apa ini Nabi? Kan Nabi ini punya kunci dunia. Nabi kunci dunia. Jangan di batu kul zahaba, jadi emas batu. Nabi ini kunci dunia di tangan Nabi. Gunung pun kalau dia Nabi jadi emas gunung. Ditawari, Rabi'ah, kamu hendak apa aja Nabi? Ulun hendak lawan pian aja di surga. Hendak lawan pian di surga. Faqala, bersabda Nabi, awa ghaira dzalik. Adakah lain pada itu ya Nabi? Nah, apalagi hendak lain pada itu? Huwadha, itu aja wahai Rasulullah, itu aja minta, itu aja minta. Kalau Nabi kita bersabda, ujar Nabi, fa'inni bi kasrati sujud, tolong ya Nabi banyaki sujud. Kalau kamu hendak bersama aku di surga, banyaki sujud. Nah, banyaki sujud.
Kenapa Nabi kita menyuruh banyak sujud? Karena beliau bersabda, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajid, paling dekat seorang hamba itu kepada Allah di saat dia sujud itu. Paling dekat kita dengan Allah di saat kita sujud. Fa'aksir doa, perbanyak doa ya Nabi waktu sujud tuh. Perbanyak doa. Nabi kita menyuruh banyak sujud. Nah, oleh karena itu sujud tadi adalah bagian dari bukti keimanan kita kepada Allah yang maha tinggi. Makanya bacaan sujud napa? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi.